semakin dekat di hati Anda. Radio Sejahtera siap menemani aktivitas Anda sepanjang hari dengan rangkaian program acara. Download aplikasinya di Play Store. Bila Anda tidak menemukan di Play Store, cari di pencarian Google, ketik Radio Sejahtera bintang Play Store. Kemudian scroll ke bawah. Bila menemukan tulisan apps, klik download aplikasinya dan buka. Nah, sekarang Anda bisa mendengarkan siaran Radio Sejahtera sepanjang hari. Kota dengan doa, pujian dan firman ada untuk memberkati kota malam. Sejahtera Ya, shalom untuk Anda semuanya, baik pemirsa maupun pendengar Radio Sejahtera dimanapun Anda berada. Kami berdoa semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Kembali program konseling dan doa Time to Share hadir untuk membawa kita semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bersama saya Hesti, selama 1 jam, kita akan ngobrol bersama dengan seorang hamba Tuhan yang sudah ada bersama kita pada malam hari ini. Dan saya ingin menyapa Bapak PDM atau Bapak Pendeta Yehezkiel Dimas. Selamat malam, Pak Dimas. Malam, shalom, Mbak Esti, juga pendengar siaran Radio Sejahtera. Kabarnya pasti baik ya? Wah, luar biasa. Oke. Iya, untuk Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa acara Time to Share ini adalah hasil kerjasama dari radio, pastoral, dan juga multimedia. Dan Bapak Ibu yang nantinya juga akan menyaksikan secara ulangan, biarlah acara ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Baik, Pak Dimas, tentang perbincangan kita hari ini tentang alami kebaikannya dan ceritakan. Mengalami kebaikan ini berarti kita mengalami kebaikan Tuhan, begitu ya? Betul, ya betul. Nanti akan kita perbincangkan pada malam hari ini dan tentunya saya ingin sudah saya catat pertanyaannya, tapi saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Dimas untuk menyampaikan tentang ini. Ya, baik, kita doa dulu ya, Ibu Esti. Kita berdoa bersama-sama, kami ucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat Time to Share malam hari ini. Kami akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan, untuk kami semakin mengerti akan rencana dan kehendak-Mu. Berkati seluruh pendengar Radio Sejahtera juga yang melalui YouTube Tuhan. Dan percaya Tuhan, semua pembicaraan kami itu menyenangkan hati-Mu dan kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Time to Share malam hari ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ya, ini tema yang luar biasa ya Mbak Esti ya. Alami kebaikan dan ceritakan. Apalagi kita udah di penghujung tahun. Ya, 10 hari lagi kita merayakan Natal dan berarti 21 hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Jadi sebuah hal yang menyenangkan juga tentu mengkhawatirkan karena kita tahu ya di 2024 ini kita nggak ada yang tahu. Hari-hari ini situasi politik juga suhunya mulai memanas gitu ya. Tapi kita juga tidak pernah kehilangan akar pengharapan dalam Kristus karena kita ingat bahwa sebentar lagi kita Natal. Tapi kalau Mbak Esti lihat Natal, apa sih yang diingat dari Natal coba Mbak Esti? Apa yang terlihat atau terpintas ketika kita bicara Natal? Si kanak-kanak itu merindukan hadiah, tetapi merasakan betapa besar ya kasih Tuhan itu kepada kita. Iya. Jadi kadang kita kalau euforia Natal tuh biasanya di mall-mall ya kelihatan ya. Mulai muncul banyak pohon terang gitu kan, mulai muncul banyak hadiah-hadiah, mulai muncul atribut Natal gitu ya, mulai topi Santa, kacamata Santa mungkin ya, dan banyak nuansa merah hijau ada di mana-mana. Tapi kita harus ingat bahwa kita jangan oleh euforia itu ya, euforia akan liburan, apalagi liburan panjang, ada sekolah yang sudah libur gitu kan. Jadi Natal
kita jangan dialihkan dengan diskon juga gitu ya. Biasanya akhir tahun tuh banyak diskon, banyak kesukaan yang berkaitan dengan hal-hal yang mungkin dunia ini penuh dengan warna, lebih ceria. Tapi kita harus ingat bahwa Natal itu bicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Kedatangan Yesus itu membawa pengharapan bagi kita, dan kita harus sambut dia bukan lagi sebagai bayi yang kecil dalam palungan, tapi sebagai raja di atas segala raja. Jadi sebagai pendahuluan, sebelum kita akan bahas tentang alami kebaikan ceritakan, mari maknai Natal sungguh sebagai bentuk kita menghormati dan menghargai anugerah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dan kita sepanjang 2023 pasti kita alami berkat anugerah Tuhan yang luar biasa yang kita mau ceritakan. Ya, Mbak Esti ya. Dan sebagai pemaparan, saya akan baca satu ayat, mungkin 3 ayat ya, dari Mazmur 96, ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ayat 3 saya baca lagi, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ya. Sebuah mazmur yang luar biasa, yang indah, yang kita diminta untuk nyanyikan nyanyian baru. Nyanyian baru di sini bukan berarti lagu baru, enggak. Tapi kita menyanyikan pujian-pujian yang dari hati yang penuh sukacita. Ketika kita alami kebaikannya, maka dikatakan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan yang ajaib. Jadi kalau kita mengalami kasih Tuhan, jangan kita pendem sendiri, tapi kita mau bagikan. Nah, biasanya kita dengar nih di slogan-slogan ya, mungkin di mall gitu ya. Kalau Anda tidak puas, ceritakan pada kami gitu ya. Tapi kalau Anda puas, ceritakan pada orang lain ya. Biasanya kalau komplain jangan tulis di medsos, tapi ceritakan pada kami. Tapi kalau enak ya, atau pelayanannya puas, boleh ceritakan. Ya kan, biasanya. Dan itu tidak kita diminta sama tukang baksonya atau tukang cukur. Biasanya kita akan selalu menceritakan ketika kita mengalami kepuasan ya. Ketika makan bakso, kuahnya pedas, enak, baksonya daging banget, maka kita akan tanpa ragu-ragu kita akan menceritakan ya. Jadi sama seperti slogan itu, sebenarnya kita pun juga ketika kita mengalami Kristus, apalagi mengalami kasihnya, apalagi sepanjang pandemi ya, kita 3 tahun dan kita bisa melewati tahun 2023, pandemi sudah dinyatakan selesai. Itu semua anugerah Tuhan, dan kita bisa lihat penyertaan Tuhan kalau kita hari ini bisa hidup sehat, hidup semangat, sukacita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Makanya semua sesuai dengan kita Mazmur dikatakan ceritakanlah. Ya, karena apa? Karena kalau kita mengalami sesuatu yang enak aja, ya, contohnya makan bakso, kita tidak segan atau tidak malu akan menceritakan ke orang lain. Demikian juga kebaikan Tuhan. Maka yang harus kita alami adalah, dan kita harus sadari adalah, bahwa oleh anugerah Tuhan, kita sudah diselamatkan. Makanya Natal ini sebagai pengingat bahwa oleh kasih anugerah Tuhan, maka dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat, untuk lahir ke dunia ini, mati, menderita, ya kan? Dan kemudian dia bangkit dari yang ketiga, memberikan kemenangan itu, hidup yang kekal bagi kita. Jadi menjelang Natal ini kita harus mengingat lagi kebaikan Tuhan, dan kita menceritakannya. Menceritakan bagaimana Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Jadi ini sebuah perintah, Mazmur 96, ya, untuk disampaikan pada semua umat ya, untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Allah. Nyanyian tersebut merupakan syukur dan pujian. Jadi kalau kita mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa, kita akan terus bersyukur kepada Tuhan. Betul. Nah, kalau mau sedikit kesaksian ya, tahun 2023 ini sebenarnya tahun yang
cukup menyedihkan tanda kutip ya, Ya. karena saya harus kehilangan 2 orang yang saya kasihi. Ya, yang pertama bapak mertua saya awal Juni, Ya. ya, kemudian yang terakhir ibu saya meninggal di awal November kemarin. Ya. Dan duanya punya cerita yang berbeda. Kalau bapak saya perlu proses 3 tahun sakit diabetes dan stroke-nya, sedangkan ibu saya nggak sampai 3 minggu. Jadi cukup cepat, dan di saat-saat kehilangan itu awalnya sulit banget ya untuk bisa bersyukur gitu ya. Tapi saya ingat betul di saat penutupan peti ada pendeta Pak Hengki, gembala dari Britani Salatiga, itu menyatakan bahwa ibu ini ibu yang luar biasa karena 4 anaknya, 3 jadi pendeta. Pendeta 2, tapi kakak saya itu pelayanan, jadi dianggap pendeta lah sama gembalanya. Dan 1 kakak saya yang paling tua itu di Bali itu jadi dokter. Jadi saya baru merasakan kehebatan ibu itu ketika sang pendeta itu bicara seperti itu. Padahal ketika saya review ibu saya ini bukan ibu yang gimana hebat, dia ibu rumah tangga biasa. Dulu sebelum menikah dia adalah guru TK, tapi saya review lagi, ibu bukan orang yang disiplin banget gitu ya. Dia nggak pernah marahin saya, dia nggak pernah jewer saya gitu, nggak pernah gitu. Tapi saya lihat bahwa kehidupan doanya itu yang membuat kami anak-anaknya 4 laki-laki dan saya anak yang paling kecil. Bayangin, laki-laki itu susah gitu ya, dengan temperamen yang keras gitu ya. Tapi ibu bisa melewati, dan ketika saya merenungkan itu, saya merasa bersyukur. Dan saya ceritakan itu di medsos saya. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita merasakan kebaikan Tuhan, kita pasti akan selalu ingin bercerita. Kenapa? Bukan karena kita pengen pansos, enggak. Kadang istri saya ngomong, waktu ibu sakit jangan posting-posting. Enggak, saya minta dukungan doa gitu. Bukan dengan tujuan yang lain, tapi kadang kita merasa bahwa ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan, ketika kita lihat sesuatu yang ternyata Tuhan tunjukkan dari sudut pandangnya yang berbeda, sedih, kehilangan, sedih pasti. Tapi ketika Tuhan tunjukkan bahwa, aku udah lakukan ini loh, gitu. Kamu ada hari ini tuh karena doanya ibumu, bukan karena kehebatanmu sendiri, bukan karena kamu tuh gimana enggak. Dulu tuh kamu nakal gitu kan, tapi Tuhan ubahkan karena anugerah di Kristus juga saya bisa berubah. Jadi ketika saya mengalami kebaikan itu, maka saya akan ceritakan kepada siapapun ya. Kok jadi melo saya. Jadi saya ceritakan kepada siapapun. Karena apa? Karena saya mengalami Kristus. Dan kita harus sadar bahwa Kristus harus kita alami sebagai sebuah pengalaman pribadi. Bapak Gembala Senior katakan bahwa pengalaman pribadi itu yang mengubahkan. Bukan hanya sekedar mencatat firman Tuhan ya tadi di malam ini. Bukan hanya sekedar mencatat firman Tuhan, tapi terlebih lagi melakukannya yang mengubahkan hidup kita. Jadi ketika kita mengalami Kristus, maka kita tidak akan pernah berhenti menceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya, dan kita harus ingat bahwa kita nih umat-umat yang ditebus. Jadi kalau Yohanes 3:16 kan itu kayaknya baca hafalan semua kita ya dari kecil, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia berikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Tuhan itu diberikan kepada semua orang. Jadi tapi hanya melalui percaya kepada Yesus. Butuh respon kita. Tapi respon kita pun juga bukan usaha kita, karena kalau firman Tuhan katakan kita bisa percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, itu karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi kalau hari ini kita bisa ngomong Yesus Kristus Tuhan, dan kita bisa merayakan Natal dengan sukacita, itu karena anugerah Tuhan yang sepenuhnya. Benar. Respon kita ini hanya dorongan yang oleh Roh Kudus. Karena di luar sana banyak orang yang masih belum bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Apalagi berita salib dianggap kebodohan, firman Tuhan katakannya. Jadi hari ini kita harus merasakan Natal itu sebagai bentuk refleksi untuk kita sadari bahwa semua karena anugerah Tuhan. Nah, kalau kita bisa sadar bahwa semua karena anugerahnya, semua karena kebaikannya, apalagi saya ini bersyukur banget
di masa pandemi dari yang paling parah sampai sampai saya reda itu saya belum pernah kena, dan itu puji Tuhan. Padahal kalau bisa dilihat saya ini yang paling sering keluar ya kan, sering pelayanan ya, karena tiba-tiba ada tugas-tugas yang harus saya terima gitu ya, karena yang sebelumnya terlalu umurnya di atas 65 nggak boleh ke gereja dan segala macam, dari awal-awal begitu parah hingga akhirnya reda. Puji Tuhannya saya tidak pernah kena gitu ya, dan keluarga juga dalam perlindungan Tuhan. Saya rasa itu kan itu sebuah miracle, sebuah keajaiban. Betul. Karena saya lihat sendiri teman staff juga ada beberapa orang yang meninggal gitu kan. Kemudian ada yang berapa kali kena. Saya bilang sebuah anugerah Tuhan, sebuah perlindungan yang saya pikir itu bukan dari saya tapi dari Tuhan yang luar biasa. Dan saya mau ceritakan itu, bahkan di masa pandemi 2019 Desember istri saya memutuskan resign dari kerjaan, dan kita nggak tahu 2020 ada pandemi, dan ternyata Tuhan cukupkan semuanya dengan padahal hanya dari satu lumbung saja. Dan Tuhan bisa cukupkan, padahal itu cara hitungan kertas biasanya 2 lumbung, tiba-tiba hanya penghasilan dari 1, tapi Tuhan cukupkan gitu ya. Bahkan saya bisa lewati tahun ini, bahkan ketika istri saya pun diminta untuk jadi staf di bidang keuangan pun, saya rasakan itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi semua itu kalau diukur secara logika nggak bisa. Makanya mulut bibir kita pun juga nggak bisa berhenti menceritakan kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena kita ngalami. Nah, ya jadi mungkin poin pertama ini kita harus ngalami Kristus dulu, ngalami dan merasakan bahwa kita ini dulu umat yang berdosa, tapi hari ini kita adalah umat yang ditebus. Bahkan 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Wow, kita dipilih dari ribuan jutaan manusia di dunia ini. Itu sebuah anugerah. Imamat yang rajani, tidak hanya imam, tapi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, itu sebuah hal yang luar biasa. Supaya, nah ada kata supayanya, kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ya, ayat 10-nya, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasih, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Jadi kalau kita sadar ya, bahwa kita ini dulu orang yang di luar dari kasih karunia. Ya dulu kita tuh nggak ada masa depan, nggak ada harapan akan hidup yang kekal. Maka kita sungguh-sungguh memaknai kasih Tuhan itu dengan hidup tidak sembrono lagi. Ya, bayangin kalau hari ini kita adalah orang-orang yang misalnya di pinggir jalan, yang nggak punya rumah, nggak punya penghasilan, kita hanya hidup telantar. Tapi ketika tiba-tiba ada sultan yang mengadopsi kita dan menganggap kita anak, maka hidup kita akan berubah. Kita nggak mungkin kan hidup dengan cara hidup di jalan, dengan tetap tinggal di pinggir jalan, padahal sudah diadopsi. Jadi hidup lama kita buang, pakaian kotor kita buang, kita gunakan jubah yang baru, manusia baru. Jadi kalau kita menyadari bahwa Kristuslah yang telah menyelamatkan hidup kita oleh anugerah Tuhan, maka jangan setelah kita terima anugerah Tuhan, tadi ya dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya, nah ada kata supaya, kamu memberitakan perbuatan. Jadi ketika kamu mengalami Kristus, kamu diubahkan, kamu jadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, maka hidup kita, tugas kita adalah menceritakan perbuatan. Supaya apa? Supaya orang di luar sana juga merasakan apa yang kita alami. Supaya orang di luar sana mengerti bahwa kasih Yesus itu luar biasa. Karena sekali lagi, banyak orang di luar sana yang nggak ngerti bahwa gimana sih kasih Allah. Karena di luar sana, bagi mereka Allah itu terlalu besar, Allah itu mengerikan gitu ya. Iya, Allah itu sesuatu yang mengerikan. Kalau kita berdosa, kita akan dihukum, gitu kan. Hari ini kita sadar bahwa kasih Tuhan itu luar biasa baik. Ya, jadi
Ya, kesadaran itu ya, membuat Mas kita Dimas boleh tanya nih ya. mengerti. Ya, ya, boleh. Ya, boleh bertanya nih sedikit sebelum jauh begitu ya. Kalau jauh nanti Ya. baliknya agak sulit. Begini, Boleh. Pak Dimas, tadi di di- dikatakan saya tertarik dengan kalimat alami kebaikannya, bukan rasakan kebaikannya. Itu lebih kalau alami itu rasanya lebih dalam begitu ya, Ya, Pak ya, Dimas ya, ya. Nah, betul. kalau setiap orang sudah mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa, anugerah dan kasih karunia-Nya, kepada setiap kita, tapi ada orang-orang yang enggan atau tidak mau Hmm, menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Nah, sebenarnya apa ya, sih penghalang dari, mereka untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan? ya. Sebenarnya kalau kita tidak bercerita itu seperti laut mati. Ya, Mmm, laut mati itu kenapa sih? Tidak ada satu hewan pun yang bisa tumbuh di sana gitu kan. mmm. Terus kadar garamnya tinggi karena dia itu hanya masuk tapi tidak ada salurannya. Jadi kadar garamnya Jadi tinggi diem karena gitu air laut. ya, nggak Iya, mengalir begitu ya? ya, jadi hidup kita akan mati. Ya Mmm, namanya aja laut mati kan. Kalau kita sebenarnya tidak menceritakan mati bukan berarti mati terus secara jasmani enggak, tapi secara rohani pun kita akan merasakan bahwa di Kristenan kita akan stuck. Karena dengan menceritakan kebaikan Tuhan sebenarnya kita sedang membangun kerohanian kita. Karena apa? Eh, Ilustrasinya sama. iya, Seperti waktu saya kuliah, mmm. saya sudah bertobat waktu itu dan berjanji tidak mau nyontek dan nyontekin, ya kan. Tapi kan namanya kuliah kan nggak mungkin kan, pasti dibenci lah gitu kan Iya, sama teman-temannya. Akhirnya mmm, saya berdoa sama Tuhan dan saya dikasih hikmat. Jadi caranya gimana? Caranya adalah saya ngajarin mereka. Ya kan, saya ngajarin mereka iya, karena dengan ngajarin mereka saya sudah belajar. Jadi saya nggak usah iya, belajar lagi di rumah. Jadi mmm, itu hikmatnya dari Tuhan. iya, Akhirnya saya tetap punya teman, saya tetap punya sahabat, saya bisa jadi terang, tapi tidak harus nyontekin. mmm. Betul ya. Jadi ketika saya ngajari mereka, sebenarnya saya sudah belajar dan saya dapat berkatnya juga. Nilai saya jadi bagus. Jadi sama seperti itu. Kalau kita menceritakan kebaikan Tuhan dan kita bercerita kepada orang lain tentang kasihnya, tentang kebaikannya, maka sebenarnya kerohanian kita ini akan terus naik. Tuhan akan berikan selalu Iya, hal-hal yang mujizat yang baru dan baru setiap hari. Nah, alasan klasik ya mungkin ya yang buat orang susah menceritakan kebaikan Tuhan karena mungkin minoritas. Kita bahasa iya. kekristenan kan minoritas, Malu atau ya juga takut malu mungkin terus ya? ya nanti dianggap sok kudus kalau buat anak muda kan. Ah, sok Iya, suci iya. lu Pak Pendeta lewat gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita mau menceritakan, sebenarnya kita juga tadi alami kebaikan Tuhan yang more and more lagi. Karena apa? Iya, iya. Karena kebaikannya nggak pernah habis gitu. Karena ketika kita menceritakan, bukan hanya bagi orang lain saja yang mengalami berkatnya, kita pun diberkati, gitu ya. Jadi ketika kita memberi, kita tidak harapkan kembali ya, tapi Tuhan tahu dan Tuhan akan selalu berikan kisah-kisah yang nggak itu aja gitu kan. Kadang kan pernah Mmm. dengar ya orang kesaksian itu aja. Kayaknya nggak ada kesaksian yang baru ya. Diulang-ulang gitu ya, Pak Ulang. Dimas? Ya tapi kalau kita ngalami Kristus ya, eh, kita akan otomatis sih sebenarnya kita akan Iya, iya. bagikan dan cara untuk tidak malu atau tidak itu kita ceritakan kebaikan Tuhan aja. Kebaikan Tuhan tuh universe, maksudnya universal aja ya. Maksudnya bukan nggak usah harus nyebut Yesus mungkin Iya. gitu kan. Alami kebaikan Tuhan, aku diselamatkan loh, harusnya nih aku kutabrak nih, tapi kok Tuhan tuh sepersekian detik ternyata aku bisa diselamatkan. Atau Iya. misalnya ada kesaksian yang luar biasa tuh dari MK, itu adiknya itu benar-benar keterlindas truk. Aduh. Benar-benar keterlindas truk videonya, tapi Iya. anaknya sehat, hanya luka lecet. Saya Mmm. bilang, kamu nih harus, itu adikmu harus buat kesaksian. Iya, Karena iya. itu impossible. Polisinya sendiri sampai, Kak, Mas, itu harusnya adik sampean tuh udah meninggal. Loh, apa ini videonya Wah. saya sampai nggak berani nonton gitu karena itu ternyata kayaknya ada video mobil gitu ya, itu di Mmm. belakangnya persis. Jadi emang benar-benar keterlindas gitu, maksudnya
bukan bukan ke samping, bukan benar-benar kelindes. Walaupun truknya kosong, tapi ya namanya truk kan berat ya. Iya. Dia masih selamat dan hari ini bisa jalan lagi. Pertama itu Puji dia Tuhan. hanya luka dan dia bilang ini harus diangkat ya bang, karena kesaksian yang luar biasa. Polisi sendiri aja ngomong karena sehari sebelumnya itu ada kecelakaan yang sama di tempat titik yang sama itu meninggal gitu. Jadi aku bilang wah ini cerita kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau kita nggak ceritakan hal seperti itu, ya menurutku harusnya sih Ya sayang gitu ya. sayang banget gitu Iya, kan. Ya sayang banyak. banget. Saya 2017 sakit Steve Johnson. Saya ceritakan ke bahkan sempat masuk buletin juga 8 hari itu saya pernah mengalami titik kritis dan saya bilang itu anugerah Tuhan. Steve Johnson itu seharusnya ada tinggal cacat gitu. Thanks God saya hanya mata saya jadi minusnya pun enggak jadi plusnya pun 0,5 gitu. Maksudnya bukan yang parah banget ya, itu semua anugerah aja. Dan saya ceritakan ke kemana-mana gitu. Jadi kalau kita punya kebaikan Tuhan, mulut bibir kita ini nggak pernah bisa harusnya lah ya. Berhenti begitu ya, nggak Tidak bisa pernah berhenti. berhenti Kepengennya ya. cerita terus gitu ya, Ya Pak gitu. Bagus Jadi ya. mungkin tipsnya adalah mungkin ceritakan kebaikan Tuhan aja. Nggak harus Tuhan Yesus tuh melakukan mujizat. Nah, nggak perlu gitu. Maksudnya kita alami aja. Aku sakit loh kemarin tuh disembuhkan, harusnya tuh aku gini. Dan harusnya nih aku dicatat nih. Tapi Tuhan tuh kasih pengharapan, Tuhan kasih mujizat, ternyata bisa sembuh gitu kan. Jadi hal seperti itu bisa kita ceritakan gitu ya. Kalau sampai akhirnya siapa yang nyembuhin, nah baru kita ceritakan tentang Yesus. Ya, menceritakan kebaikan bukan berarti kristenisasi juga loh ya. Jadi kita hanya menceritakan gitu lah, hanya menceritakan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Iya. Ya. Nah, Pak Dimas, kalau tadi mengalami kebaikan Tuhan dan menceritakan, nah tidak harus berupa kesaksian dengan ucapan seperti yang tadi Pak Dimas, tapi ada cara-cara lain yang kita itu dalam rangka menceritakan kebaikan Tuhan. Ada nggak sih contoh-contoh praktis untuk kita bisa ngerti, oh ternyata ini juga termasuk menceritakan kebaikan Tuhan. Begitu ya Pak Dimas ya? Ya, seperti yang kita alami semua misalnya, kayak pandemi kemarin. Ya kan? Ketika orang semuanya sudah kolaps gitu kan, sudah sedih dan segala macam. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, kita tetap bisa bersukacita, bahkan badan kita tambah gemuk. Itu sebenarnya sebuah hal yang bisa dilihat orang lain, gitu. Maksudnya bahwa kebaikan Tuhan. Jadi di saat semua lagi krisis, kita bisa tetap dalam punya pekerjaan gitu kan. Yang lainnya di PHK kita tetap bekerja dan segala macam. Apalagi yang telah di PHK ternyata warungnya tambah laris dan jadi yang limpah, itu kan sebuah kebaikan yang bisa kita ceritakan. Jadi kalau nggak salah bulan lalu ketika saya bicara tentang menjadi teladan, sebenarnya ketika Kristus tinggal di dalam kita dan kita mengalami Kristus, itu sama seperti terang Tuhan, itu kita hanya pantulkan. Jadi makanya kekristenan saya bilang bahwa bukan firman Tuhannya bukan berkata jadilah terang dan garam, no. Tapi kamulah garam dan kamulah terang. Jadi setiap kita kekristenan itu makanya tidak bisa disembunyikan. Ya. Makanya firman Tuhan jangan taruh pelita di bawah kantang. Kantang itu seperti gentong besar gitu ya. Nggak mungkin kan kita nyalain lilin atau nyalain lampu terus tutup gentong besar. Tertutup gitu ya. Iya, mungkin. Jadi garam nggak kelihatan kita. Cahayanya. Betul. Jadi setiap kekristenan itu pasti berdampak. Hanya masalahnya ada garam yang asin banget, ada yang lampunya redup, ada yang lampunya terang banget. Gitu. Ada yang garam yang udah mungkin tingkatnya udah dikit lagi hambar gitu. Jangan sampai gitu kan. Nah, tugas kita adalah, terus gimana kalau yang garam udah hambar kan injek-injek orang, berarti itu dia udah ninggalin Tuhan. Tapi selama ada Kristus di dalam kita, makanya apa yang harus kita lakukan? Tinggal di dalam Dia. Dialah sumber kekuatan, dialah sumber terang itu. Jadi sama seperti saya ilustrasikan bulan. Ternyata saya ketika kemarin nyusun khotbah ya,
ketika tentang menjadi terang, saya baru tahu bulan itu, walaupun tahu ya, sebelumnya saya kayak pelajaran SMP, SMA tahu bahwa bulan itu tidak punya terang sendiri. Betul ya? Bulan itu hanya memantulkan terangnya matahari. Dan tahu berapa persen? Hanya 7%. Bayangin ya, bulan itu hanya memantulkan terangnya matahari itu 7%. 7%. Tapi kita lihat betapa indahnya, betapa kerennya bulan ketika dia purnama ya. Itu kerennya luar biasa. Itu dia hanya mantulin 7%. Ya, sama seperti hidup kita. Kita mantulin 7% aja dari kasih Tuhan. Itu udah keren banget. Gitu. Apalagi 10%, 20%. Makanya kan kekristenan itu bukan bicara tentang rutinitas agamawi, bukan agama, tapi relationship dengan Tuhan. Makanya yang kita tekanin bukan hukumnya, tapi bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, maka kita akan dibuat serupa dengan Kristus. Jadi tujuan kekristenan bukan masuk surga, karena surga sudah hidup kekal itu sudah kita beri terima gitu ya. Tapi menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita semakin punya kehidupan rohani yang semakin dekat mengalami Kristus, kita menceritakan tanpa kita ngomong pun orang akan tahu bahwa kita Kristen. Gitu. Kenapa? Dari tutur kata kita, dari cara senyum kita, dari cara kita ngobrol, orang akan lihat bahwa masnya Kristen. Saya pernah mengalami beberapa kali ya ketika saya perjalanan ke Cilacap waktu mau pelayanan, waktu saya ke Jakarta saat naik kereta. Orang tuh, saya tuh nggak punya atribut Kristen, maksudnya saya nggak pakai kalung, pakai apa. Tapi saya juga kalau kesandung nggak bilang puji Tuhan atau Bapak di surga gitu, enggak. Tapi orang bisa lihat bahwa setelah ngobrol-ngobrol, masnya Kristen. Iya, saya bilang. Loh, ibunya tahu, kelihatan. Saya bingung, saya mau telusuri nanti kan jadi aneh gitu. Kelihatan apanya batin Tuhan. Ya, tapi kekristenan yang ketika kita bangun intiman dengan Tuhan, maka kita akan dibuat serupa dengan Dia, ya kan? Akan dibuat karakter kita akan diubahkan. Makanya kan kekristenan bukanlah tentang mentaati A, B, C, D, E gitu, enggak. Tapi bagaimana kita bangun hubungan. Karena ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, otomatis kita suka berdoa, kita suka ibadah, kita suka baca firman Tuhan. Nggak mungkin kan kita dekat Tuhan jarang ibadah, itu nggak mungkin kan. Kita dekat sama Tuhan nggak suka baca firman, nggak mungkin gitu. Karena apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka dorongan itu akan muncul. Ya, dorongan itu akan muncul dan itu akan membuat kita akan menceritakan kebaikan Tuhan terus menerus. Ya, Pak Dimas, boleh nggak sedikit melenceng dari perbincangan kita pada boleh. malam hari ini, mengalami kebaikan Tuhan. Ya, sampai di situ ya, mengalami kebaikan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak mengalami kebaikan Tuhan. Nah, bagaimana sih, mungkin ini juga mewakili pertanyaan dari para pemirsa dan juga pendengar. Bagaimana saya bisa mengalami kebaikan Tuhan? Sebenarnya kita tuh mengalami kebaikan Tuhan. Loh, contoh kecilnya tapi nggak dirasakan mungkin. Kita kurang, ekspektasi kita mungkin terlalu tinggi gitu ya. Maksudnya gini, kita bisa bernafas tanpa harus beli oksigen itu saya sudah kebaikan Tuhan ya. Kebaikan Tuhan. Banyak orang zaman COVID oksigen tuh mahalnya luar biasa, langkanya luar biasa, bahkan direkturnya sama suplai oksigen meninggal karena nggak punya oksigen, bayangin. Wah, itu luar biasa. Kalau kita melihat, kita akan bersyukur setiap hari. Ya. Hari ini di Pancaroba gitu ya, semua orang sakit flu, apalagi kemarin panas, ya kan. Kalau kita bisa nyadari kebaikan Tuhan, aku bisa sehat ya, itu anugerah gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman kecil kita bisa bangun pagi, buka mata itu sebenarnya sebuah anugerah. Jadi kadang kita merasa bahwa harus mujizat yang besar, yang sakit disembuhkan itu baru mujizat. No, kebaikan Tuhan itu kita alami. Keluarga kita baik-baik saja, kita bisa bayar SPP, anak kita tepat waktu, kita bisa makan 3 kali sehari aja itu sebuah anugerah. Apalagi jajan, bisa
makan nasi goreng abang-abang gitu kan. Bisa Apalagi menu ngebol. kita, iya kan, apalagi menu kita bukan tahu tempe gitu kan, kita bisa bersyukur dengan Iya, segala iya. kebaikan Tuhan. Jadi apalagi saya mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa sepanjang pandemi. Karena jujur kalau dibilang pandemi kemarin susah, ya susah sih. Tapi makanya kan ada quote di TikTok itu lucu-lucuan ya. Jika selama suami istri tidak punya uang dan masih bisa ketawa, maka keluarga itu akan langgeng seumur hidup gitu kan. Saya kirim itu ke istri saya, dia ketawa gitu kan. Jadi walaupun tidak punya mungkin uang banyak gitu, tapi selama kita bisa bersuka cita di dalam Ya, Tuhan, dan ya. sukacita kita bukan dari itu, sebenarnya itu sebuah milik. Kebaikan Tuhan itu apapun. Bahkan kemarin saya untuk melihat bahwa ibu saya meninggal dalam waktu 3 minggu, saya merasa itu kebaikan Tuhan. Karena saya lihat bapak mertua saya itu 3 tahun. Dan saya lihat betapa menderitanya beliau ya. Iya. Sampai akhirnya sebulan benar-benar nggak bisa apa-apa ya. Itu saya sendiri juga kasihan gitu. Ibu saya Iya. hanya seminggu di rumah sakit, Sabtu keluar, Selasa meninggal gitu. Jadi saya bilang itu kebaikan Tuhan kan, karena ibu saya juga bukan orang yang suka direpotin. Jadi Iya. bahkan sampai meninggal, pemakaman itu sudah disiapkan sendiri sama ibu. Jadi saya bilang, Wow. wah anak-anak waktu selesai pemakaman itu kumpul tempat itu bilang ibu tuh luar biasa. Ya, jadi sifat untuk tidak mau direpoti dan itu bagi kami bahkan sampai meninggalnya. Bahkan ada beberapa asetnya yang terus masih memberkati anak-anak dan cucu-cucunya. Jadi luar biasa kasih Tuhan yang melalui ibu saya gitu. Kalau kita lihat kebaikan-kebaikan kecil yang kita lihat hari ini, kita renungkan, kita akan merasakan kebaikan Tuhan itu luar biasa. Iya. Ya, luar biasa. Jadi jangan ekspektasinya sakit kanker terus sembuh gitu. Iya. Ya kita kalau ekspektasinya gitu ya kita nggak bisa melihat skup-skup kecil bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Kita Betul, sampai betul. NICC. Saya tadi pagi itu jam 6 pagi, istri saya minta dianterin beli ayam, ya kan, untuk Iya. dimasak. Gitu. Tahu jam 6 pagi dan saya pulang ternyata ban saya ngembus, gitu kan. Saya harus jalan cukup jauh gitu ya. Saya sempat berundel sih. Terus begitu sampai rumah, terus saya nunggu 7:30 ini paling baru buka. Waktu saya pikir ini bakal jauh. Ternyata ada ke rumah saya tuh udah tambal ban. Saya bilang, oh thanks God. Aduh, saya bilang ekspektasinya bakal turun, ini berapa kilo ya. Waduh, ini panjang ini kayaknya dorongnya gitu. Ternyata ke rumah saya dan saya lihat jadi thanks God gitu ya. Dan thanks God-nya pagi. Saya merasa, coba tadi saya nggak ke pasar, terus saya mau ngantor jam 8, pakai api tiba-tiba ngembus tengah jalan. Waduh, sampai rumah ceritanya. Jadi tambah gak karu-karuan itu kan. Udah pakai baju rapi. Jadi waktu saya dorong itu, saya masih belum mandi. Jadi masih oke, malah setelah dorong sepeda motor saya olahraga sebentar karena nanggung udah keringetan kan. Olahraga di sana gitu kan. Jadi waktu ngalami yang beruntung sih. Tapi begitu dilihat, iya thanks God ya. Untung tadi itu padahal istri saya pernah ke pasar berapa bulan terakhir ya. Dia itu malas masak gitu. Tapi terakhir nggak tahu tadi pagi tiba-tiba bangunin, ayo ke pasar. Ya ayo. Bangun, ayo ke pasar. Ayo gitu kan. Dan thanks God-nya di saat pulang gitu. Jadi kalau kita lihat dari kacamata kebaikan Tuhan, timingnya pas. Gitu. Jadi kalau saya pagi gitu mungkin saya uring-uringan, saya nggak bisa foto tadi di studio ya bersama tim staff ya dengan sukacita, tapi karena semuanya diatur sama Tuhan, walaupun harus bocor, walaupun harus dorong, tapi ya tetap kita rasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jadi happy ending gitu ya Pak Dimas ya.
Betul, betul, betul. Oke. Iya. Iya, untuk Anda, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan malam hari ini, tentunya perbincangan ini tidak hanya kita dengarkan, tapi kita boleh merenungkan betapa kebaikan Tuhan itu luar biasa dalam, hidup kita. Mulai dari yang kecil ya, salah satunya bernafas, itu sebenarnya besar loh ya, kalau kita nggak bisa nafas ya Betul. Harga dioper oksigen gitu satu ya. tabung berapa? Nah, itu dia. Kemudian Iya, kita bisa menikmati makan, sepiring makanan yang betul. tersaji. Itu juga salah satu pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan. Jadi betapa, kita keterlaluan kalau kita nggak bersyukur ya Pak Dimas ya. Betul. Oke, iya ada poin yang mau disampaikan oleh Pak Dimas tadi, kita harus mengalami kebaikan Tuhan, kemudian ada poin lagi Ya, yang akan disampaikan, silakan. saya mau baca satu ayat aja di Efesus 2, mungkin ayat 10-nya aja. Ya, Ya, ayat 10-nya dikatakan Efesus. gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik. Ya, betul ya. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi perbuatan baik itu bicara tentang tadi ya, kita menceritakan tidak melalui perkataan, tapi melalui aktivitas kita yang menjadi teladan. Jadi kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Ingat ya, kita ini ciptaan baru, yang manusia lama sudah kita buang, yang baru kita kenakan yaitu dalam Kristus Yesus. Nah, untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Jadi menceritakan kebaikan Tuhan tidak hanya dengan berkata-kata, tapi melalui perbuatan baik kita. Jadi ketika tetangga saya, jadi setelah bapak saya meninggal, akhirnya tetangga saya ibunya meninggal, dan itu pagi-pagi saya olahraga, jam 5:30 saya lupa, saya olahraga, tiba-tiba Pak RT itu nyamperin saya, Mas, tolong ya, bisa bantu ambilin keranda sama tempat mandiin jenazah. Boleh nggak Kristen ngambilin? Oh ya, boleh Pak. Saya naik sepeda motor ke rumah Pak RT. Saya hanya bertiga, bayangin, itu keranda berat banget. Dan kerandanya itu ada di trap. Jadi, waduh, Pak, ini gimana? Ini harus keluarin sengnya dulu gitu. Saya bilang, yang bener nih. Wah, jadi saya hanya bertiga, ini bertiga doang. Oke deh, pagi-pagi tuh masih pagi-pagi saya turunin, akhirnya seng dulu saya keluarin, baru kerandanya turunin, baru baru tempat mandinya, baru baknya dan segala macam gitu. Terus saya itu yang bantu dorong juga, Mas, saya antar sepeda motor saya ke atas dulu, nanti saya turun lagi. Jadi jalan. Jadi saya pas kegiatan, terus saya jalan, saya bantuin dorong. Itu pemandangan unik ini. Saya pikir tuh dulu nggak boleh gitu loh. Maksudnya saya kan Kristen gitu. Ternyata boleh gitu. Dan itu pemandangan yang dilihat banyak orang. Jadi saya bingung juga. Ya, sampai akhirnya makasih lah, saya bilang makasih. Wah, Mas Dimas sudah expert ya. Expert apa nih? Jadi itu sebuah kebaikan karena karena ada orang. Waktu itu masih jam 6:30, orang belum pada bangun aktivitas ya. Jadi Ya, yang bisa ya 3 orang diminta bantuan. Ketika kita jadi, itu menurut saya sebuah kesaksian yang luar biasa ya, bahwa karena Kristus di dalam kita itu yang memampukan. Jujur ya. itu waktu itu saya masih baru selesai olahraga, baru mau ngasuh, tiba-tiba oke, suruh ngangkat lagi, ayo ya. Tapi ya karena Kristus di dalam saya, itu yang mendorong saya akhirnya bisa memampukan sampai akhirnya keranda di tempatnya dan segala macam. Jadi sebuah anugerah yang luar biasa ketika kita melakukan perbuatan baik yang menceritakan juga bahwa ada kasih Kristus loh di dalam kita. Jadi kita diciptakan dalam Kristus untuk menceritakan perbuatan baik. Itu perbuatan baik itu yang didorong, dan perbuatan baik itu sebenarnya menceritakan bahwa kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi sekali lagi, bukan hanya perkataan, tapi perbuatan kita itu juga berbicara bahkan lebih keras daripada setiap perkataan kita. Ya, jadi sekali lagi, kita mungkin nggak berani menceritakan Yesus secara langsung, tapi melalui perbuatan baik kita. Ketika teman kita sekantor butuh bantuan, dukungan, doa,
mungkin mereka butuh dukungan, misalnya kalau ada kesusahan material tidak ada, kita bisa berkati mereka, lakukan banyak hal, bahkan mungkin dengan tenaga kita bisa lakukan sebuah hal yang sederhana, tapi itu bisa menyatakan terang Tuhan. Saya rasa gitu ya, Mbak Esti. Iya, oke. Ya luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini satu perbincangan yang menarik tentang alami kebaikannya dan ceritakan. Ya, jadi jangan kita mengalami kebaikan Tuhan, tapi hanya untuk kita sendiri. Ya, kita diam aja, kita nggak mau ceritakan kepada yang lain ya Pak Dimas ya. Tapi Tuhan ingin setiap kita yang mengalami kebaikan yang sudah Tuhan berikan itu diceritakan. Dan tadi kalau Pak Dimas mengatakan kalau kita sudah mengalami secara pribadi, itu secara otomatis itu langsung menceritakan, aku baru dapat mujizat ini, aku baru ditolong Tuhan, dan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, begitu ya Pak Dimas ya. Iya, ada poin lagi yang akan disampaikan untuk perbincangan kita malam hari ini? Saya rasa cukup ya. Cukup ya. Statement bahwa yang terpenting adalah alami Kristus dulu. Ketika kita merasakan bahwa anugerah Tuhan, keselamatan yang kita terima itu sebagai sesuatu yang lebih daripada hidup kita, lebih dari apapun di dunia ini, maka hidup kita akan diubahkan. Dan ketika kita diubahkan, maka kita otomatis mengalami kebaikan Tuhan, dan kita akan menceritakan kepada orang lain. Jadi poin pertama adalah alami dulu kasih Kristus. Alami dulu hubungan yang intim dengan Tuhan. Alami dulu bagaimana sih membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan. Jadi fokusnya bukanlah datang ke gereja, ritual agamawi, tapi ketika kita fokusnya membangun hubungan dengan Tuhan, Kristus jadi pusat hidup kita, maka kita akan lakukan segala hal, ya, baik itu ibadah, doa, apapun itu dengan kasih Tuhan, dan kita bisa menceritakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan alami. Ya, saya rasa itu aja, Mbak Esti. Oke. Ya Bapak Ibu yang terkasih, Radio Sejahtera selalu hadir di ruang Bapak Ibu ya melalui streaming di www.sejahterafm.id, dan program konseling dan doa Time to Share hadir untuk menjadi berkat bagi kita semuanya setiap hari Senin dan hari Jumat jam 7 malam sampai jam 8 malam seperti sekarang ini ya. Dan Bapak Ibu bisa secara live, kalau kami menyiarkan secara live, bisa menyampaikan pokok doa dan juga pertanyaan ya, kami akan menjawab. Dan malam hari ini kita juga nanti akan mengakhiri dengan doa ya Pak Dimas ya. Dan terima kasih banyak untuk kebersamaan kita hari ini di Jumat 15 Desember 2023. Dan sekali lagi saya Esti menginformasikan kepada Anda untuk kegiatan GBI Diaspora Sejahtera besok Sabtu ada doa pagi jam 5 sampai jam 6 di gedung NICC. Kemudian pukul 10 ada ibadah doa puasa, jangan lewatkan di tempat yang sama ya. Bapak Ibu juga bisa mengikuti secara online kalau Bapak Ibu kesulitan untuk hadir secara onsite di gedung NICC, kalau yang online di YouTube channel Diaspora Sejahtera, atau juga bisa melalui streaming Radio Sejahtera. Dan untuk anak-anak muda jangan lewatkan ibadah Diaspora Generation jam 5 sore di tempat yang sama ya, dan bisa diikuti juga melalui online YouTube channel Diaspora Sejahtera, juga streaming Radio Sejahtera. Baik Pak Dimas, kita akan berdoa dan akan mengakhiri perbincangan kita pada malam hari ini. Silakan Pak Dimas. Saya tidak akan berdoa, mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami memahami bagaimana kami mengalami kebaikan dan menceritakan Tuhan. Biarlah kami melalui hidup kami Tuhan, kami disadarkan bahwa kasih Kristus lah yang memampukan kami untuk terus melakukan perbuatan baik dan menceritakan kepada orang lain. Saat ini kami berdoa Tuhan buat pendengar setia Radio Sejahtera, juga jemaat-Mu Tuhan yang melalui YouTube Tuhan, yang mengikuti bahkan melalui siaran ulang Tuhan. Mereka dalam kelemahan iman Tuhan, hari ini iman mereka dibangkitkan untuk mereka terus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang mengalami jalan buntu Tuhan, Kau bukakan jalan Tuhan. Mereka yang mengalami kelemahan badan, mungkin di rumah sakit, yang saat ini terus Tuhan percaya akan pertolongan-Mu, saat ini percaya Tuhan, tangan Tuhan
tidak pernah kurang panjang Tuhan. Tangan Tuhan terus menjamah dan terus menyembuhkan mereka yang sedang mengalami kelemahan badan. Mereka yang juga rindu Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Bila tambahkan kerinduan mereka Tuhan untuk ibadah secara onsite. Mereka yang selama ini online Tuhan, biarlah terus digerakkan kerinduan untuk datang secara onsite. Kami serahkan Tuhan pendengar setia Radio Sejahtera, juga seluruh jemaat DSM dimanapun berada Tuhan. Mereka terus mengalami mujizat demi mujizat. Mereka mengalami Kristus dan terus menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Agar banyak orang akan melihat karya Tuhan yang ajaib dan mereka mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami juga akan merayakan Natal. Jalan Natal ini, Kristus lahir di hati kami, berkuasa, dan terus menjadi pusat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih anugerah Tuhan limpah atas kami. Dan biarlah berkat Allah juga limpah atas seluruh pendengar siaran Radio Sejahtera, berkatnya dari Kristus Yesus Tuhan, menyertai, melindungi, memberkati Bapak Ibu Saudara di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari setiap kita yang menerima berkat Tuhan katakan amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Dimas untuk berkatnya hari ini yang luar biasa. Dan juga Bapak Ibu yang sudah menyaksikan, baik juga secara ulangan ya, dan juga yang mendengarkan melalui streaming Radio Sejahtera. Ucapan terima kasih juga untuk pastoral dan juga multimedia yang sudah membantu pelaksanaan acara program konseling dan doa. Saya Esti pamit dari ruang dengar Anda. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.